Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaya Hadi Sudrajat dari Ekonomi 4B akan membacakan hasil penelitian saya. Berikut tabel hasil wawancara. Selanjutnya penjelasan dari hasil wawancara. 4.1 Deskripsi lokasi penelitian dan gambaran umum informan penelitian. Pada penelitian ini melakukan di berbagai desa, yaitu Desa Sumber Dadap, Desa Gamping, Desa Miridudo, Desa Serut, Desa Tanjung Sari. Lokasi pertama yaitu Desa Sumber Dadap. Pertama, peneliti melakukan wawancara pada pengusaha peternak ayam milik Bapak Lubi Sendaru dengan lama usaha kurang lebih 5 tahun. Lokasi kedua yaitu Desa Gamping, yaitu peneliti melakukan wawancara pemilik usaha sablon Mas Sandra Ali dengan lama usaha lebih dari setahun. Lokasi ketiga yaitu Desa Miridudo, yaitu wawancara dengan pemilik UD Karya Manis 2 dengan Bapak Sodik dengan lama lebih dari 6 tahun. Selanjutnya yaitu wawancara dengan pemilik peternak telur puyuh dengan Bapak Sultan dengan lama usaha 2 tahun. Selanjutnya wawancara dengan pengusaha peternak telur dengan Bapak Nurul Huda dengan lama usaha 2 tahun. Selanjutnya yaitu wawancara dengan pengusaha peternak telur ayam Bapak Misbah Kustur dengan lama usaha 2 tahun. Lokasi keempat yaitu Desa Serut. Wawancara dengan pemilik Vania Sab peralatan sehari-hari dengan Ibu Vania dengan lama usaha 3 tahun. Lokasi kelima yaitu Desa Tanjung Sari. Wawancara dengan pemilik sawah kopi dengan Bapak Rizal Arifianto dengan lama usaha 4 bulan. Selanjutnya yaitu wawancara dengan pemilik toko Salma Shop dengan Ibu Fitria Dewi dengan lama usaha 3 tahun. Selanjutnya yaitu wawancara dengan pemilik usaha tersangka editor dengan Bapak Doni dengan lama usaha 2 tahun. Temuan hasil penelitian. A. Di sini domain atau kategori variabel pertama yaitu cara bertahan pada masa pandemi dengan indikator 1. Mempertahankan kualitas produk, 2. Konsisten dan pantang menyerah, 3. Mempertahankan eksistensi usaha. Berikut hasil jawaban informan. Selama pandemi tetap mempertahankan kualitas yang diproduksi. Dari 10 informan ada 4 informan yang bertahan kualitas, yaitu informan 2, 3, 6, 10. Yang kedua, selama pandemi saya tetap konsisten dan pantang menyerah dalam menjalankan usaha. Dari 10 informan ada 4 informan yang konsisten dan pantang menyerah, yaitu informan 1, 4, 8, 9. 3. Selama pandemi saya berusaha meningkatkan eksistensi usaha. Dari 10 informan ada 2 informan yang mempertahankan eksistensi usaha, yaitu informan 5 dan 7. B. Di sini domain kategori variabel yang kedua yaitu pengaruh pendapatan selama pandemi meningkat atau menurun dengan indikator 1. Meningkat, 2. Menurun, 3. Tidak berpengaruh, 4. Kurang menentu. Berikut hasil jawaban dari informan. Pendapatan yang saya peroleh semenjak adanya pandemi mengalami penurunan. Dari 10 informan ada 5 informan yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi, yaitu informan 1, 5, 7, 8, 9. B. Pendapatan yang saya peroleh semenjak adanya pandemi tetap tidak berpengaruh karena saya pada waktu pandemi penjualan saya seperti biasanya. Dari 10 informan ada 1 informan yang pendapatannya tidak berpengaruh adanya pandemi, yaitu informan 3. C. Pendapatan saya kurang menentu karena hasil bisnis saya biasanya kurang, biasanya normal, biasanya lebih. Dari 10 informan ada 4 informan yang menjawab seperti itu, yaitu informan 2, 4, 6, 8. C. Di sini domain kategori variabel ketiga yaitu dampak usaha pada pandemi dengan indikator sangat besar, cukup besar, tidak pengaruh. Berikut ini adalah hasil jawaban dari informan. A. Dampak pandemi sangat besar pada usaha saya. Dari 10 informan ada 6 informan yang menjawab dampak pandemi sangat besar pada usaha saya, yaitu informan 1, 5, 6, 7, 8,
dan 9. B. Dampak pandemi cukup besar pada usaha saya. Dari 10 informan, ada 3 informan yang menjawab dampak pandemi cukup besar pada usaha saya, yaitu informan 2, 4, dan 10. C. Dampak pandemi tidak berpengaruh pada usaha saya. Dari 10 informan, ada 1 informan yang menjawab dampak pandemi tidak berpengaruh pada usaha saya, yaitu informan 3. 4.3 Analisis data. 1. Analisis data domain. A. Di sini domain kategori variabel pertama yaitu cara bertahan hidup pada masa pandemi dengan indikator 1. Mempertahankan kualitas produk, 2. Konsisten dan pantang menyerah, 3. Mempertahankan eksistensi usaha. B. Di sini domain kategori variabel yang kedua yaitu pengaruh pendapatan selama pandemi. Ini meningkat atau menurun dengan indikator 1. Meningkat, 2. Menurun, 3. Tidak pengaruh, 4. Kurang menentu. C. Di sini domain kategori variabel ketiga yaitu dampak usaha pasca pandemi dengan indikator 1. Sangat besar, 2. Cukup besar, 3. Tidak pengaruh. 2. Analisis taksonomi. Di sini domain kategori variabel pertama yaitu cara bertahan pada masa pandemi dengan indikator 1. Mempertahankan kualitas produk. Indikator ini merupakan yang paling menonjol karena saat wawancara rata-rata informan mengutamakan kualitas produknya yang dimilikinya. 2. Konsisten dan pantang menyerah. Indikator ini harus dimiliki oleh pengusaha. Konsisten dan pantang menyerah yaitu salah satu dasar pengusaha. B. Di sini domain kategori variabel yang kedua yaitu pengaruh pendapatan selama pandemi. Meningkat atau menurun dengan indikator 1. Menurun. Indikator ini sering dialami oleh pelaku UMKM khususnya pada pandemi. 2. Kurang menentu. Indikator ini dipilih karena mayoritas jawaban informan saat wawancara menyatakan penghasilan kurang menentu saat pandemi. C. Di sini domain kategori variabel yang ketiga yaitu dampak usaha di masa pandemi. 1. Sangat berpengaruh. Indikator ini banyak dialami oleh pelaku usaha pasca pandemi. Cukup berpengaruh. Indikator ini cukup banyak dialami pada pelaku usaha pada waktu masa pandemi berjalan. 3. Analisis komponensial. A. Di sini domain kategori variabel pertama yaitu cara bertahan pada masa pandemi dengan indikator 1. Mempertahankan eksistensi. Pada masa pandemi ini, peneliti menemukan tindakan atau sikap yang harus dihindari untuk mempertahankan eksistensi usaha yaitu kurangnya mengikuti perkembangan. Ada 2 informan beranggapan yaitu Yevgeny Shop dan Salma Shop. Indikator ini berpengaruh ke eksistensi usaha jika dilihat dari jawaban informan. Karena sikap ini konsumen tidak membeli produk karena barang yang kita jual model lama dan kurang menarik konsumen. B. Di sini domain kategori variabel yang kedua yaitu pengaruh pendapatan selama pandemi. Ini meningkat atau menurun dengan indikator tidak berpengaruh. Pada masa pandemi ini peneliti menemukan pendapatan usaha tidak berpengaruh karena masa pandemi. Karena pendapatan dari penjualan saya tetap normal karena barang hasil produksi saya langsung habis dan saya bisa lanjut produksi lagi, yaitu informan 3. C. Di sini domain kategori variabel ketiga yaitu tindakan atau dampak usaha selama pandemi dengan indikator tidak berpengaruh. Pada masa pandemi ini peneliti menemukan dampak usaha sangat tidak berpengaruh sama sekali dan berjalan seperti biasa. Keadaan ini dialami oleh produsen gula merah milik Bapak Adib. Bisa dikatakan tidak berpengaruh sama sekali karena usaha ini setelah selesai produksi langsung diambil pengepul dan dikirim langsung ke pasar, yaitu informan 3. 4. Analisis tema kultural. 1. Dampak adanya pandemi pada kebiasaan pelaku usaha. Dapat dilihat dari cara
perubahan pada bidang kualitas produknya. Karena kondisinya sedang pandemi, para pelaku usaha lebih memperhatikan tingkatan kebersihan produk dan kualitas yang baik untuk diberikan kepada pelanggan. 2. Dampak adanya pandemi pada pendapatan pelaku usaha sangat berpengaruh. Dari mayoritas pengusaha yang diwawancari, harga barang yang dijual turun banyak karena jam kerja dibatasi, jam operasional kerja jadi pelaku usaha tidak bisa memasarkan produknya secara maksimal. 3. Dampak adanya pandemi pada pelaku usaha sangat besar. Dari mayoritas pelaku usaha diwawancarai banyak mengeluh disebabkan stok barang yang ada di gudang banyak dan kurang banyak yang terjual. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka jawaban sementara dari fokus penelitian adalah 1. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kebiasaan pelaku usaha memperhatikan dan mempertahankan kualitas produksi yang akan dipasarkan pada para konsumen meskipun dalam masa pandemi ini. Kalau pengusaha menurunkan kualitas, maka para konsumen tidak akan membeli barang tersebut. 2. Pendapatan usaha sangat berpengaruh semenjak adanya pandemi COVID. Terlebih lagi diberlakukannya PPKM yang membuat banyak perusahaan mempengaruhi jam kerja karyawan sehingga jumlah pembeli ikut berkurang dikarenakan perekonomian yang ikut menurun. 3. Dampak pandemi sangat berpengaruh bagi para pengusaha. Banyak pelaku usaha gulung tikar atau bangkrut karena ketika pandemi melanda, bahkan karyawan banyak yang di PHK karena perusahaan itu mengalami dampak yang besar saat pandemi. 4.4 Pembahasan. Sejak menyebarnya virus corona sangat berpengaruh di bidang perekonomian. Akibat dari pandemi ini, banyak perusahaan maupun pelaku usaha yang gulung tikar karena perekonomian turun drastis dan banyak karyawan yang di PHK karena perusahaan tidak mampu untuk menggaji karyawan. Oleh karena itu, perusahaan tidak mau perusahaan berada dalam kondisi terpuruk, maka perusahaan memutuskan untuk memecat sebagian karyawan. Pandemi juga sangat berpengaruh pada penjualan karena ada pandemi, omset penjualan pelaku usaha COVID-19. Dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Banyak pelaku UMKM meliburkan karyawan, bahkan menutup sementara usahanya. Salah satu penyebabnya adalah penurunan omset penjualan work from home atau dikenal dengan singkatnya WFH. Juga berpengaruh terhadap penurunan omset. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat penerapan physical distancing dan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang dikemudikan berimbas pada perekonomian. Menurut Rosarita 2020. Pandemi COVID para pelaku UMKM punya pendapatan rendah dan harus dipaksa untuk menjalankan usaha agar kebutuhannya bisa diatasi. Sebagai UMKM belum terhubung sektor domestik keuangan, apalagi global. Situasi yang seperti itu membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan dalam pandemi ini. Menurut Amri 2020, selama wabah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, ada beberapa kota mengharuskan PSBB, sehingga mengganggu sektor perekonomian. Ada beberapa sektor ini yang sangat berasa dampaknya, diantaranya yaitu akomodasi, perdagangan, penyedia transportasi, konstruksi, industri pengolahan makanan dan minuman. Menurut Fanani et al. 2021.